Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Putra Antopio. Nah, di konten kali ini kita akan membahas tentang cara menaikkan CPM dan RPM pada channel YouTube kita. Nah, sebelum kita ke tema utama, sebelum kita ke tips bagaimana cara menaikkan RPM, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu RPM dan apa itu CPM. Ya, RPM itu pendapatan kita per 1000 viewer iklan yang ada di konten kita. 1000 viewer iklan ya, bukan 1000 viewer konten. Nah, sementara CPM itu biaya per 1000 viewer yang orang nonton di konten kita, iklannya ya, bukan kontennya. Nah, kenapa di setiap konten kita itu CPM dan RPM-nya itu berbeda-beda di setiap konten ataupun di setiap channel YouTube. Semua YouTuber itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Nah, terus apa pula penyebabnya CPM kita itu semakin lama semakin kecil, semakin menurun? Nah, itu nanti yang akan kita bahas dan terjadi juga pada channel saya. CPM saya dan RPM saya semakin hari semakin kecil, semakin menurun. Penyebabnya apa? Oke, nah sebelum kita ke tema utama, saya terlebih dahulu ingin bercerita, ingin menjelaskan terlebih dahulu ya. Nanti di tahap akhir kita baru memberikan tip bagaimana cara menaikkan RPM dan CPM kita. Di channel saya ini, saya sedikit cerita. Saya monetisasi awal Desember. Di bulan Desember itu CPM-nya sangat tinggi. Itu di angka 2,1 dolar ya CPM-nya, atau biaya per 1000 view iklan itu yang dibayar ya. Itu kurang lebih 2,1 dolar itu kurang lebih 30.000 per 1000 iklan. Ya, per 1000 view iklan. Sementara RPM saya di bulan Desember itu mencapai 1,6 dolar per 1000 viewer. Per 1000 viewer iklan di konten kita, atau itu kira-kira kurang lebih itu 19 sampai 20 ribu lah ya, 1,6 dolar itu. Nah, dan sekarang CPM saya di bulan Januari ini turun, drastis turun. RPM saya sekarang di angka 0,8 dolar, dari 1,6 turun ke 0,8. RPM ya, pendapatan per 1000 viewer iklan channel YouTube saya ini. Sementara CPM-nya, biaya per 1000 iklan itu turun ya, dari 2,1 dolar turun menjadi 1,49 dolar. Jadi dari 30.000 turun ke 20.000. Jadi 10.000 turunnya. Apa sih penyebab CPM itu kok bisa turun? Nominalnya semakin lama semakin kecil. Nah, ini kita akan kasih penyebabnya. Penyebab pertama yang membuat CPM kita turun, ya, ini catat ya, itu konten kita. Konten kita mengandung unsur seksual atau isu sara atau kekerasan dan yang lainnya. Nah, di konten saya ini saya tidak ada mengupload konten-konten tentang itu. Saya ini sebenarnya tutorial. Dan yang kedua, nah ini perlu YouTuber pemula ingat, kontennya itu harus, channelnya itu harus konsisten. Dalam artian konsisten di sini yaitu jangan campur-campur kontennya. Konsisten aja pada satu tema. Kalau seandainya gamer saja. Kalau seandainya tutorial ya tutorial saja. Bolehlah sekali-sekali vlog, sebulan sekali vlog, gak apa-apa. Ya, tapi fokus pada tema utama konten kita. Misalnya tentang prank, prank aja. Nah, itu CPM itu semakin lama semakin tinggi. Ataupun kalau dia tidak naik ya rata. 2,1 dolar terus. Jadi nggak ada turun. Kalau turun kayak gini kita down, semangat berkurang. Jadi ingat ya, jangan coba-coba konten campur-campuran. Nah, kemungkinan yang ketiga, ini menurut teman saya ya, itu karena mahal dan murahnya iklan yang masuk ke konten kita. Sebenarnya itu sih kalau saya pikir tidak ada urusan dengan CPM dan RPM. Kalau masalah iklan murah dan iklan mahal, itu urusannya di pendapatan dolar.
kalau iklannya mahal masuk ke konten kita ya dolarnya banyak. Saya kira bukan itu penyebab konten saya ini. Saya sudah mengalami di bulan Januari saya tidak konsisten. Saya ada blog pribadi, ada games, ada tutorial, pokok semua tema saya upload. Saya tidak konsisten lagi seperti di bulan Desember. Di bulan Januari ini, di minggu pertama, saya sudah 12 konten saya upload. Rata-rata 2 konten per hari saya upload. Dan apa yang terjadi? Nilai CPM-nya turun drastis. Ya, jadi itu, oke. Nah, kita akan ke tema utama kita ya. Tadi sedikit penjelasan cukup lama ya, pengantarnya sampai 5 menit, ini hampir 6 menit ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita akan memberikan cara menaikkan CPM kita. Ya, cara menaikkan CPM kita bagaimana caranya? Yuk. Nah, tips atau cara kita menaikkan CPM kita, ya ini sebenarnya ada beberapa tips, ada 3. Ya, cara kita untuk menaikkan CPM kita yaitu menaikkan CPM dan RPM ya. Nah, yang pertama itu hindari konten yang seperti tadi ya, yang dilarang oleh YouTube. Tapi ya memang mungkin misalnya konten seksual, tapi ya karena tidak terlalu parah jadi tidak diblokir oleh YouTube. Isu-isu sara, menjelekkan seseorang, atau misalnya konten kekerasan, nah itu CPM itu kecil. Itu penyebabnya ya. Jadi jangan memposting konten-konten seperti itu. Itu yang pertama tipsnya kalau mau CPM kita dan RPM kita tinggi ya. Kemudian yang kedua, fokus channel kita pada satu tema. Fokus pada satu tema dalam artian di sini yaitu jangan kontennya gado-gado atau konten campuran, itu jangan. Saya sudah mengalami. Buatlah konten itu sesuai dengan tema channel YouTube Anda. Kalau ngeprank aja, konten lucu saja. Ya. Kalau seandainya konten tutorial, cara-cara tutorial saja, fokus pada satu konten, pada satu tema. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini ada beberapa tema atau jenis konten yang nilai CPM dan RPM-nya tinggi. Ini berdasarkan dari YouTube ya. Ya, konten-konten yang nilai CPM-nya tinggi ini akan saya bacakan. Nanti ada juga di sini ada juga. Ya. Nah, di sini saya akan bacakan konten-konten yang nilai CPM dan RPM-nya tinggi. Itu yang pertama konten tentang asuransi. Ya mungkin tentang asuransi gimana maksudnya ya? Ya pokoknya tentang asuransi. Itu pertama, tinggi CPM-nya. Yang kedua tentang finance. Finance ini tentang dana keuangan. Ya, atau tentang perekonomian lah seperti itu ya. Itu nomor 2, CPM-nya tinggi. Nomor 3 itu tentang marketing. Dunia marketing, promosi. Nah, itu yang ketiga, nilai RPM dan CPM-nya tinggi. Ini dari YouTube. Yang keempat itu keagamaan. Ya seperti agamis, ya channel-channel Islami atau ke agama-agama lain gitu ya. Pokoknya channel-channel keagamaan itu tinggi. Dan yang kelima, tadi bukan 3 ya. Ini yang kelima. Nah, yang kelima konten atau tema channel yang RPM dan CPM-nya tinggi itu tentang pendidikan dan pengetahuan. Ya. Nah, ini biasanya guru-guru, dosen-dosen. Ya, kontennya itu menjelaskan ilmu-ilmu, menjelaskan tentang misalnya biologi atau tentang hukum tata negara, hukum pidana, tentang ekonomi manajemen atau tentang pengetahuan alam seperti biologi. Nah, pokoknya kontennya tentang ilmu pengetahuan. Nah, ini banyak yang dilakukan oleh guru-guru. Nah, itu besar CPM-nya. Nah, kalau tutorial itu besar juga lumayan ya, tapi tidak sebesar 5 ini. Ya, oke. Nah, saya ulangin lagi. Ya, jika yang mau memulai bermain YouTube, ya, yang mau merintis, buatlah 5 konten ini temanya. Yang pertama tentang asuransi, tentang finance, dana keuangan,
tentang marketing, dunia marketing dan promosi, tentang keagamaan dan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Oke, itu cara menaikkan RPM dan CPM ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Terima kasih, jangan lupa di like dan subscribe ya. Kemudian nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.